Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat warung kopi Aceh semua, dimanapun berada. Salam dari saya. Malam hari ini dari warung kopi Rumah Aceh, saya mencoba membuat sebuah video tentang mereview kopi kebanggaan kita, kebanggaan Provinsi Bengkulu, kebanggaan warung kopi Rumah Aceh, yaitu kopi Arabica Kepahyang. Ini dia. Kopi Arabica Kepahyang ini dia tumbuh di sekitaran kebun teh Kabawetan, ya. Di Kepahyang ada perkebunan teh, namanya perkebunan teh Kabawetan. Kemudian di Desa Sengkuang. Desa Sengkuang itu di sana ada air terjun yang indah, ya. Tapi kita tidak sedang menceritakan tentang keindahan air terjun, kita sedang menceritakan kenikmatan kopi Arabica Kepahyang yang tumbuh di Desa Sengkuang. Pada dasarnya, semua kopi di Indonesia bahkan di dunia itu punya karakter masing-masing, ya. Karena karakter yang berbeda-beda di semua daerah, di semua negara, itulah yang membuat kopi itu enak. Jadi enak itu relatif, tinggal bagaimana kita menggalinya. Kita mencintai kopi, kita harus mencintai sedalam-dalamnya sehingga kita mengerti apa kelebihan kopi kita. Kemudian kita gali kopi itu, kita munculkan kelebihannya itu untuk kita nikmati bersama-sama. Kopi Arabica Kepahyang, dan ini adalah kopi Arabica Kepahyang yang proses dengan proses natural atau natural proses, sehingga terjadi sedikit fermentasi dengan karakternya yang asam, segar, atau acidity-nya tinggi. Cenderung kopi ini bisa kita nikmati tanpa pahit, ya. Kopi Arabica Kepahyang selain acidity kemudian ditambah dengan proses yang natural proses, membuat keasamannya itu naik sedikit. Pada dasarnya memang Arabica itu, jenis Arabica apapun memiliki rasa asam, tetapi karena ini adalah natural proses, maka asamnya itu lebih. Tinggal lagi sekarang bagaimana kita menggali asamnya itu keluar dan nikmat untuk kita nikmati. Kemudian ada rasa manis di dalamnya atau sweetness-nya. Walaupun dia tersembunyi dan malu-malu, kita harus keluarkan itu. Dua rasa itu membuat kopi Kepahyang itu jadi segar. Pahit, jangan ada. Terus bagaimana caranya untuk menghilangkan pahit itu? Satu, kalau tips saya adalah merostingnya tidak pada level dark, tapi saya merostingnya pada level medium atau light to medium. Nah, kemudian saya menyeduhnya dengan metode pour over V60 dan mengacu kepada ala-ala atau gaya-gaya Tetsuka Suya. Tentu tidak persis seperti Tetsuka Suya karena saya ingin menggali sendiri cita rasa yang ada di dalam kopi ini. Dan cara seperti Tetsuka Suya atau ala-ala Tetsuka Suya itu lebih bisa menggali dan lebih bisa mengeluarkan cita rasa. Dua tadi, acidity, sweetness, itu keluar. Di belakangnya ada sedikit rasa sepet, seperti sepetnya kalau kita makan apel hijau yang asam itu. Setelah kita temui asam, di belakangnya ada sepet-sepet sedikit seperti kulitnya itu, ya kira-kira seperti itu. Tapi semuanya membuat kopi Arabica Kepahyang menjadi eksotis dan nikmat. Oke, ini kita potong dengan cutter. Sorry, sedikit berisik di luar, ada pembalap. Kita timbang kopinya, saya menggunakan 18 gram 1:10. Jadi kopinya 18 gram, nanti jadi air kopinya ya, setelah diseduh adalah 180 ml. Nah, sekarang kita timbang dulu ya. Maaf. Wow. Kelebihan 18 gram. Oke. Selesai 18 gram. Kita simpan lagi kopinya. Selain kopi ini, selain kopi Arabica Kepahyang, kita di sini juga menyediakan kopi Arabica Gayo dengan jenis berbagai macam. Ada luwak, ada wine, juga Robusta Kepahyang. Kita siapkan di sini.
Walaupun ini warung kopi Aceh, tapi juga menjual kopi-kopi Arabica Kepahyang, kopi Robusta Kepahyang, karena semua kopi di Indonesia itu pada dasarnya nikmat. Oke, sahabat warung kopi, kita sudah siapkan ini air panasnya dengan ceret. Ini alat-alatnya sudah kita letakkan aja di atas timbangan. Ya, ini alat pour overnya V60, paper filter. Kita lipat sudutnya. Ya, kita tidak sedang tutorial pembuatan V60. Sekarang saya sedang mereview kopi Arabica Kepahyang. Nanti cara bikin kopinya nanti kita bikin video yang lain. Ya, ini kita siram dulu untuk mencuci. Ya, kita cuci alat-alatnya. Alasannya macam-macam. Alasannya kalau saya ya biar bersih aja. Ya, namanya alatnya setelah dipakai dicuci dengan air panas, tentu lebih steril. Ya, kita ini bubuk kopi yang saya giling termasuk sangat kasar. Ya. Sangat kasar. Jadi seginilah kekasaran kopi yang saya buat. Kalau dipakai mesin Latina, saya pakai di nomor 6,5 atau minimal 6. Jadi dengan cara seperti itu, rasa pahitnya nggak keluar. Jadi yang keluar adalah rasa-rasa yang segarnya saja yang kita inginkan. Kita nolkan. Kita pakai timer. Ya. Kita seduh ala-ala, ya bukan ala tapi ala-ala gayanya. Gaya Tetsuka Suya. Oke. Kita start. Kita seduh. Saya akan berhenti pada 50 mili atau 50 gram awal. Oke. Saya berhenti sampai detik ke-45, nanti akan saya pouring lagi. Biarkan dia terjadi penguapan atau blooming. Oke, 45 detik. Kita pada 45 detik kedua. Di sini saya akan menyiramnya 70. Berarti 50 tambah 70 jadi 120. Ini 45 detik kedua. Jadi kita akan berhenti menyiram atau pouring ini pada gramasi ke 120. Oke. Kita tunggu pada sampai detik 45. Oke. Kemudian ini boleh kita pouring sebanyak-banyaknya, tapi tetap berhenti pada 180. Kalau dia ingin lebih strong, maka sering-sering aja disiram seperti ini, dibiarkan dia kering, kita siram lagi. Nah, berhenti lagi sampai 180, dia akan membuat lebih strong. Tapi kalau sekali juga itu lebih clean, rasanya lebih ringan. Nah, saya coba sedikit-sedikit saja sampai 180 supaya ada penguatan rasa di belakang. Ya, sudah 180. Nanti kita akan berhenti pada sampai tetes terakhir dan pada detik ke 45. Oke, ini sudah detik 45, sudah bisa kita hentikan. Tetes demi tetes sudah turun ke dalam chambernya atau servernya. Kita simpan aja di sini. Kita ayun, kita putar supaya dia lebih tercampur sehingga cita rasanya lebih lebih menyatu antara air dengan kopi supaya nggak terasa sebagiannya watery, sebagiannya strong gitu ya. Jadi kita aduk seperti ini, dan sangat alami. Wow, aromanya.
Kemudian gelasnya kita cuci dengan air panas. Kita buang ke sini juga. Lalu kopinya siap kita cicip. Sahabat warung kopi, kopi yang kita seduh tadi sudah di tangan saya, kemudian gelasnya di tangan kiri. Saatnya kita menyesapnya, mencicipnya. Seperti apa rasanya? Aromanya menggoda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cicip, gunakan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat. Jadi kopi Arabica Kepahyang rasanya dahsyat. Seperti apa rasanya? Rasa itu sulit untuk diceritakan, kecuali Anda sendiri yang menyicipnya dan mencobanya. Yang pasti saya hanya bisa sedikit mendefinisikan rasa itu. Ada asamnya yang segar, ada manisnya yang malu-malu, karena saya strongkan sedikit tadi, karena siram yang terakhir itu berkali-kali, sedikit-sedikit, itu pahitnya keluar sedikit. Memang disengaja. Tapi di belakangnya itu ada rasa kelat sedikit sekali. Tapi kalau misalnya tadi yang ketiga, saya menyiramnya sekaligus sampai 180, itu pahitnya nggak ada. Ya, nggak ada sedikit pun. Tapi ada rasa kelatnya sedikit. Gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, kopi ini kalau diminum hangat seperti ini, sangat nikmat, bikin kita lebih fresh, lebih mood. Indah dunia. Dan kopi ini bisa Anda seduh dengan es batu kalau siang-siang. Tentu bukan di bulan puasa. Pakai es batu, tuangkan ini. Kalau ingin manis, boleh Anda tambahkan sedikit madu. Demikian review kopi Arabica Kepahyang, Profesi Bengkulu kebanggaan kita. Arabica Kepahyang, kebanggaan warung kopi Rumah Aceh juga. Semoga Anda mencobanya. Bagi yang ingin kopi Arabica Kepahyang, baik bubuknya maupun green bean-nya atau roast bean-nya, boleh hubungi saya. Dan yang ingin belajar bagaimana menyeduh kopi, boleh juga hubungi saya. Demikian, salam dari warung kopi Rumah Aceh kepada sahabat warung kopi Rumah Aceh dimanapun berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.